Sekali lagi yang sekian kita sampaikan bahwa uji formil gugatan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 saat ini persis jam 11 sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Sebuah kondisi yang terjadi sebetulnya tadinya persidangan dilakukan jam 13, tapi nggak tahu ada kondisi tertentu dilakukan mulai jam 11, artinya diputar. Yang nomor perkara 5 itu jadi jam 1, yang kami nomor perkara 6 menjadi jam 11. Mudah-mudahan ini tidak membuat sebuah kondisi menjadi kurang baik. Buat kami ini akan menjadi, seharusnya akan menjadi posisi yang lebih menguatkan, menguntungkan buat kita. Kita sekali lagi berharap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia agar bisa mempertimbangkan dengan bijak, dengan adil, agar segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Hari ini kami bersama dengan teman-teman para pimpinan afiliasi dan juga ada teman-teman perempuan karena kebertepatan hari ini adalah tanggal 21 April. Kita semua afiliasi KSPI secara total akan terus-menerus melakukan gugatan, melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Silakan kalau dari Pak Sunandar atau Bang Saudara Rosan. Baik, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas dukungan kawan-kawan media yang hari ini meliput pergerakan dari kaum pekerja buruh melalui KSPI dan kawan-kawan buruh yang lainnya. Hari ini memang sengaja kita sudah melakukan gerakan lapangan begitu lama, dan satu cara lagi yang harus kita tempuh yaitu melalui judicial review, dan hari ini kita saksikan bersama. Saya berharap masyarakat Indonesia mengawasi jalannya proses di Mahkamah Konstitusi ini. Judicial review adalah jalan untuk menentukan keadilan, yang dimana persoalan Cipta Kerja ini sudah berdampak. Hari ini sudah berdampak. Banyak pekerja-pekerja tetap diberhentikan, diberikan pesangon sesuai dengan Cipta Kerja. Padahal masa kerja masih panjang. Usia pensiun dipercepat juga untuk diganti masa kontrak. Inilah yang harus kita suarakan, dan saya masih yakin kami, KSPI dan kawan-kawan yang lainnya, hari ini kita buktikan kepada pemerintah, kepada masyarakat luas, buruh tetap bergerak walaupun dalam bulan suci Ramadan, puasa tidak mengurangi perjuangan kita. Justru di puasa inilah komitmen kami ini supaya didengar oleh pemerintah Joko Widodo dan yang lainnya DPR RI bahwa kesungguhan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan ini sungguh-sungguh fakta di lapangan dibuktikan. Hari ini sudah hampir 300 di wilayah daerah yang sudah diinstruksikan secara sentak, hampir 1.000 sampai 2.000 perusahaan yang ada sudah melakukan pergerakan. Artinya ini adalah bukti fakta, dan kami yakin dan sangat berharap di tangan Majelis Hakim Konstitusi, mudah-mudahan beliaunya tetap teguh pendirian, karena beliaunya adalah wakil Tuhan yang diharapkan oleh pekerja dan buruh untuk nasib rakyat di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih. Silakan Bang Rusad. Ya, hari ini teman-teman sekalian, terima kasih. Kita melakukan gugatan JR tentang uji formil karena kami punya keyakinan dalam pembentukan undang-undang ini melanggar tentang tata cara dan prosedur proses pembentukan undang-undang yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2011, di mana dalam pasal 18 disebutkan bahwasanya dalam pembentukannya ini, satu, tidak ada perintah UUD Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak ada amanat tetap dari MPR. Yang ketiga, tidak ada perintah dari undang-undang lainnya. Dalam hal ini leading sektor undang-undang tenaga kerjaan untuk membentuk undang-undang Omnibus Law ini. Dan yang ketiga, tidak ada rencana pembangunan jangka panjang yang diusulkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, tidak ada rencana pembangunan jangka menengah juga yang tidak ada. Dan yang keenam adalah tidak adanya aspirasi dari masyarakat atau kebutuhan bagi kaum buruh untuk membentuk undang-undang ini. Dan tidak ada juga suatu hal perencanaan pembangunan
baik itu dari pemerintah ataupun DPRD untuk dimasukkan dalam prolegnas. Oleh sebab itu kami punya keyakinan hari ini mudah-mudahan hakim membaca ini semua karena ini cacat hukum dalam hal proses pembentukan. Maka kami gugat secara formil karena dalam proses pembentukannya memang melanggar Undang-Undang 12 tahun 2011. Mudah-mudahan hakim melihat ini baik secara formil karena memang hari ini uji JR secara formil. Terima kasih. Mungkin dari silakan. Ini Hari Kartini nih. Maju. Ya, terima kasih atas support teman-teman media terhadap pergerakan kami. Karena ini adalah satu hal yang penting bagi kami kaum buruh khususnya perempuan, terus menyuarakan tentang penolakan Omnibus Law, terus memperjuangkan hak-hak konstitusi kami terhadap perlindungan terhadap pekerja. Jelas sangat merugikan. Omnibus Law tidak ada perlindungan bagi pekerja. Teman-teman tentu tahu sekarang untuk mencari kerja tidak mudah. Untuk masuk pabrik, bekerja ke pabrik saja, dan notabene mau cari kerja, kita harus bayar dulu 6-10 juta. Begitu kita masuk pabrik tidak ada kepastian kerja. Belum tentu kita akan diangkat. Karena di dalam Omnibus Law jelas semua karyawan kontrak dan tanpa ada batasan kontrak itu. Kalau dulu 13/2003 itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, tapi di dalam Omnibus Law ini nggak ada. Dan menurut kami ini adalah eksploitasi kaum buruh, ini adalah eksploitasi anak bangsa, ini adalah eksploitasi bagi generasi penerus bangsa. Maka bagi kami, teman-teman serikat buruh khususnya kami di kaum perempuan akan memperjuangkan sampai titik akhir kemenangan itu ada. Karena bagi kami, sekali kami melawan, kami akan terus melawan. Teman-teman penting buat teman-teman media karena perlindungan di dalam Omnibus Law adalah bukan hanya untuk kaum buruh tapi juga untuk anak bangsa. Kami memang fokus di dalam ketenaga kerjaan, tapi Omnibus Law bukan hanya soal ketenaga kerjaan, banyak hal dan teman-teman saya yakin tahu. Maka sekali lagi terima kasih atas support kawan-kawan media karena ini penting. Omnibus Law bukan hanya untuk kita saja tapi untuk kaum buruh, tapi untuk kita masa depan anak bangsa. Terima kasih, selamat berjuang, selamat bersama-sama untuk memperjuangkan. Namanya saya Nani dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Ya, jadi satu yang harus kita ingatkan adalah pemerintah agar legowo pada kondisi yang ada sekarang, berani untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, kita juga berharap para yang terhormat, para yang mulia untuk bisa mengabulkan apa yang menjadi gugatan kita. Kepada masyarakat, tadi sudah disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya berimbas kepada pekerja, tetapi punya imbas yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat dan bernegara. Artinya, masyarakat pun harus bersama-sama dengan kita mengawal proses